Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mama Mia dimanapun Anda berada. Kali ini Mama Mia akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang mengenal teks ulasan. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali hal aktivitas yang dapat kita jadikan sebagai renungan untuk kita untuk memberikan argumentasi kita ataupun memberikan apresiasi terhadap suatu hal, terhadap suatu karya, terhadap apa saja yang kita lihat dan yang kita dengar dan kita rasakan. Dan pada kali ini kita akan belajar tentang mengulas karya, baik yang kita baca berupa buku maupun mengulas karya yang lainnya seperti film dan lagu. Adapun tujuan mengulas karya ini adalah yang pertama, untuk memberikan wawasan ataupun pengetahuan terhadap apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Kemudian yang kedua, melatih kita untuk selalu berpikir kritis terhadap apa yang kita baca dan apa yang kita lihat. Yang ketiga, melatih kemampuan kita dalam hal kepenulisan. Karena mau tidak mau ataupun suka tidak suka, ketika kita sudah mengulas karya itu, kita akan menuliskannya dalam bentuk resensi. Nah, kata lain dari teks ulasan ini sebenarnya sama artinya dengan meresensi atau mereview. Karena pada saat ini, pada zaman digitalisasi ini, banyak sekali ulasan-ulasan karya berupa buku maupun film direview dengan bahasa lisan. Dan beberapa waktu yang lalu, Mama Mia juga membuat sebuah ulasan buku di channel ini. Kalian bisa simak berikut ini. Akan mereview buku hasil karya dari rekan yang berasal dari Kandangan, yakni SMP Negeri 1 Kandangan, Bapak Isnaini Saleh, dengan judul Catatan Guru. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020, tepatnya di bulan Juli, beberapa bulan yang lalu. Baiklah rekan-rekan, sebelumnya Mama Mia sudah memberikan tips cara mereview buku ala Mama Mia. Hari ini kita akan praktikkan apa yang sudah Mama Mia share kepada rekan-rekan sekalian. Hal yang paling utama ketika kita akan mereview buku adalah yang pertama, kita akan melihat sampul buku itu sendiri, yakni seperti ini. Sampul ini berwarna merah bata ya, kemudian bertuliskan putih dengan desain seorang tokoh yang ada di sini, yang tak lain adalah beliau sendiri, seorang penulisnya dari Bapak Isnaini Saleh. Dari sampulnya ini sangat menarik ya, didesain sedemikian rupa, merah, perpaduan antara merah dan putih. Kemudian kita lihat dari judulnya. Ketika kita melihat judul buku ini, pembaca diberikan gambaran bahwa di sini kita bisa meraba-raba isinya, barangkali catatan-catatan tentang pendidikan, kemudian catatan-catatan tentang pembelajaran yang ada di sekolah. Adapun manfaat dalam mengulas karya ini yaitu yang pertama, memberikan pertimbangan kepada pembaca terhadap suatu isi buku yang kita baca maupun terhadap suatu isi karya, misalnya berupa film maupun lagu yang kita dengar atau yang kita tonton. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah karya yang kita lihat, yang kita baca layak untuk dimiliki ataupun dibeli. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca maupun penonton tentang kelebihan dan kelemahan karya. Tentunya ada catatan penting yang harus kita patuhi ketika kita menjadi seorang pengulas karya, baik itu buku maupun karya yang lainnya. Selain bersikap kritis, kita juga bersikap seimbang, tidak memihak antara penulis maupun pembaca, sehingga karya resensi yang kita hasilkan nanti benar-benar murni, tidak memihak antara satu dan yang lainnya. Dan manfaat lain dari meresensi atau mengulas karya ini adalah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis, kepada editor, kepada penerbit buku, sehingga kita tidak hanya sebagai pembaca ataupun penonton pasif saja, tetapi kita sudah membaca secara kritis, kita sudah menjadi pembaca secara aktif, sehingga kita melibatkan berbagai hal, berbagai kemampuan yang nantinya menjadi umpan balik untuk para kreator
film maupun untuk penulis buku. Baiklah sahabat belajar dimanapun Anda berada, yuk kita belajar bersama-sama tentang memahami ataupun mengenal teks ulasan berikut ini. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi penjelasan, penafsiran atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, ataupun sebuah buku. Teks ulasan juga sering disebut sebagai resensi. Ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan merupakan pendapat pribadi seseorang yang didasarkan pada fakta. Yang kedua, mengandung informasi atau identifikasi suatu karya. Yang ketiga, memiliki penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan karya. Struktur teks ulasan terdiri dari 1. Identitas. Pada bagian identitas ini terdiri dari informasi apapun yang terkait dengan karya atau benda yang diulas. Kemudian, misalnya judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Yang kedua, orientasi. Pada bagian orientasi ini, gambaran umum di awal teks ulasan tentang karya atau benda yang diulas. Misalnya, informasi tentang penghargaan yang diperoleh oleh karya tersebut. Struktur karya yang ketiga adalah sinopsis. Pada bagian sinopsis, ini merupakan ringkasan yang menggambarkan keseluruhan isi karya atau benda. Pada sinopsis ini dibuat berdasarkan pemahaman penulis terhadap teks ulasan. Teks ulasan yang keempat adalah analisis, yaitu paparan penulis terhadap unsur-unsur karya atau benda yang diulas. Pada analisis ini dibuat berdasarkan penafsiran penulis terhadap teks ulasan. Struktur teks ulasan berikutnya adalah evaluasi, yakni paparan kelebihan dan kekurangan karya atau benda yang diulas. Yang terakhir adalah rekomendasi. Pada rekomendasi ini terdapat saran-saran penulis teks ulasan kepada pembaca atau penikmat karya atau benda yang diulas. Berikutnya, kaidah kebahasaan dalam teks ulasan. Kaidah kebahasaan dalam teks ulasan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, banyak menggunakan konjungsi penerang, misalnya bahwa, yakni, dan yaitu. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi temporal, misalnya sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penyebab, misalnya karena dan sebab. Yang terakhir, kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi yang ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sastra seperti novel, roman, dan drama, dan buku faktual yang tidak bersifat imajinatif seperti biografi, esai ilmiah, jurnal, buku pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, ulasan film. Ulasan film merupakan ulasan yang mengulas mengenai film atau sejenisnya seperti serial televisi, sinetron, dan sebagainya. Yang ketiga, ulasan pementasan. Ulasan pementasan merupakan ulasan yang mengulas kegiatan yang dipentaskan seperti teater, pentas musik, pentas tari, wayang, dan sebagainya. Yang keempat, ulasan karya seni. Ulasan karya seni merupakan ulasan yang mengulas bentuk-bentuk karya seni seperti lukisan, patung, karya dekorasi, dan sebagainya.
langkah-langkah menyusun teks ulasan. 1. Mencatat identitas buku atau karya lain yang akan diulas. Kedua, mencatat berbagai hal menarik yang menjadi pesona utama dari karya yang akan diulas. 3. Menganalisis kemudian menelaah kelebihan dan kekurangan isi karya. 4. Membuat simpulan mengenai isi dan kesan secara keseluruhan yang didapatkan setelah membaca atau menikmati karya. 5. Membuat saran yang menunjukkan suatu aksi konkret yang dapat dilakukan atau harapan untuk karya yang diulas. Perhatikan contoh teks ulasan berikut ini. Setelah kita mempelajari teks ulasan, tibalah saatnya kita berlatih soal. Bagian 1. Jawablah soal berikut ini dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan teks ulasan. Nomor 2. Berikan pendapat kalian, apa tujuan dan manfaat kita dalam membuat teks ulasan. Soal yang ketiga, sebutkan karya apa saja yang bisa dijadikan sebagai objek dalam pembuatan teks ulasan. Yang keempat, mengulas karya merupakan sebagai bentuk apresiasi penonton terhadap karya yang sedang ditonton ataupun dibacanya. Berikan pendapat kalian terhadap pernyataan tersebut. Latihan bagian kedua. Nomor 1. Buatlah sebuah teks ulasan baik berupa ulasan tentang buku, film, lagu, maupun karya yang lainnya. Adapun ulasan bisa kalian kumpulkan secara tertulis di buku tugas maupun berupa video seperti yang sudah Mama Mia contohkan pada awal pembelajaran tadi. Demikian tugas di Mama Mia Channel hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Baiklah sahabat belajar dimanapun Anda berada, meskipun kita berada di rumah, seyogianya kita tetap berkarya, tetap memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar bersama-sama. Mama Mia mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Belajar hari ini bersama Mama Mia, dan nantikan pembelajaran selanjutnya hanya di Mama Mia Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kemudian kita akan melihat dari sampul belakang buku ini, barangkali ada sinopsis yang bisa memberikan keterangan